Malam itu, langit desa tampak muram. Awan hitam menggantung rendah seolah menjadi pertanda buruk. Pondok pesantren Gus Ikdam yang biasanya penuh lantunan zikir kini mulai dipenuhi kecemasan. Beberapa santri duduk berkelompok, membicarakan desas-desus tentang Slamet Gondrong, preman yang akhir-akhir ini kerap mengganggu ketenteraman pesantren. Lampu-lampu minyak bergoyang ditiup angin, menambah nuansa mencekam malam itu. Di sudut desa, Slamet Gondrong bersama gerombolannya berkumpul sambil menenggak minuman keras. Tawa mereka yang kasar memecah keheningan. Besok kita datangi lagi tuh pesantren. Biar tahu rasa mereka, sok suci di kampung kita. Hardik Slamet, matanya menyala penuh kebencian. Anak buahnya mengangguk patuh, takut sekaligus bersemangat. Sudah beberapa kali mereka memalak warga, mengusik santri, bahkan mengancam pengurus pesantren yang menolak memberi uang keamanan. Sementara itu, di serambi pesantren, Gus Ikdam duduk bersila. Wajahnya teduh, namun matanya memancarkan ketegasan. Ia sudah mendengar kabar kelakuan Slamet Gondrong yang makin menjadi-jadi. Bukan hanya mengganggu warga, tetapi kini berani menyeret nama pesantren dalam keonaran mereka. Beberapa santri mendekat, menahan ketakutan. "Abah, apakah kita akan diam saja?" tanya seorang santri dengan suara bergetar. Gus Ikdam menghela napas panjang. "Jangan takut, nak. Kebenaran selalu punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi kita harus tetap waspada." Keesokan harinya, pagi belum benar-benar terang ketika Slamet Gondrong dan gerombolannya datang. Mereka berdiri pongah di depan gerbang pesantren, berteriak-teriak memanggil pengurus. Beberapa santri yang sedang membersihkan halaman terhenti, wajah mereka pucat pasi. "Hei, mana itu Gus Ikdam? Keluar kau, jangan cuma bisa ceramah, hadapi kami," teriak Slamet dengan suara parau. Anak buahnya ikut berteriak, melemparkan batu kecil ke arah halaman. Para warga desa mulai berdatangan dari kejauhan, namun mereka memilih bersembunyi di balik pohon atau pagar, takut menjadi sasaran kemarahan Slamet. Keberanian mereka sudah lama runtuh sejak Slamet Gondrong menguasai desa dengan tangan besinya. "Ini bukan sekadar masalah uang," bisik seorang warga. "Dia ingin menguasai pesantren, ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa melawan dia." Gus Ikdam akhirnya keluar dengan langkah tenang. Jubah putihnya berkibar pelan tertiup angin. Tatapan matanya lembut namun penuh wibawa. Suasana mendadak senyap ketika Gus Ikdam berdiri di hadapan Slamet. Tidak ada ketakutan dalam wajahnya, hanya ketegasan yang menyelimuti setiap gerak-geriknya. "Slamet, mengapa kau bawa-bawa pesantren ke dalam urusan gelapmu?" tanyanya lembut, namun nadanya mengandung peringatan. Slamet Gondrong terkekeh. "Jangan sok suci, Gus. Kampung ini sekarang milik saya. Kalau pesantren mau aman, bayar uang keamanan tiap bulan. Kalau tidak, jangan salahkan kalau nanti anak-anak santrimu celaka." Ancaman itu membuat santri yang mendengar gemetar, beberapa nyaris menangis. Tapi Gus Ikdam tetap berdiri kokoh seperti karang menahan ombak. Di balik ketenangannya, Gus Ikdam tahu, ini bukan lagi sekadar persoalan kecil. Ini ujian kesabaran sekaligus awal dari pertarungan batin yang panjang. "Kalau memang jalan kekerasan yang kau pilih, aku tidak akan mundur, Slamet. Tapi ingat, siapa yang menabur angin, akan menuai badai," ucap Gus Ikdam pelan, namun denting suaranya seperti petir yang membelah langit kelam itu. Sejak pertemuan di gerbang pesantren, keberanian Slamet Gondrong justru makin menjadi-jadi. Bukannya gentar, ia merasa kehadiran Gus Ikdam adalah sebuah tantangan harga diri. Lihat saja nanti, Gus sok suci itu pasti bertekuk lutut. Dia cuma bisa ceramah, nggak ngerti dunia jalanan. Geram Slamet di hadapan anak buahnya malam itu. Mereka berkumpul di sebuah gubuk tua, markas tempat mereka merancang aksi-aksi kejahatan berikutnya. Tak butuh waktu lama, teror mereka meningkat. Malam-malam santri dikagetkan oleh suara pecahan kaca yang dilempar ke jendela pondok. Motor-motor santri yang diparkir dirusak. Bahkan beberapa warga yang hendak mengirim logistik ke pesantren dihadang dan diintimidasi. Wajah ketakutan mulai menghiasi desa yang biasanya damai itu. Para santri tak henti membaca doa, sementara Gus Ikdam tetap memancarkan ketenangan seperti biasanya. Beberapa tokoh desa mencoba membujuk Slamet untuk menghentikan perbuatannya. "Sudahlah, Slamet, jangan ganggu pesantren, nanti bala menimpa kita semua," ujar Pak Lurah dengan suara bergetar. Tapi Slamet malah menatapnya dengan tatapan tajam. "Lurah tua, kalau nggak mau ikut, minggir saja.
Ini urusan saya, bentaknya sambil membanting gelas. Tak seorang pun berani melawan, semua takut menjadi korban berikutnya. Malam itu, Gus Ikdam memanggil para santri senior dan beberapa warga yang masih berani datang ke pesantren. Di dalam aula sederhana, suara Gus Ikdam menggema penuh keteguhan. Fitnah dan kezaliman ini akan berlalu. Namun kita tidak boleh terpancing emosi. Badai sebesar apapun, selama kita teguh di jalan Allah, tidak akan mampu menggoyahkan kita. Para santri mengangguk pelan, mata mereka berkaca-kaca, meresapi setiap kata yang menenangkan itu. Namun jauh di sudut hati Gus Ikdam, ia tahu ini bukan lagi sekadar ancaman biasa. Slamet Gondrong bukan preman biasa. Ada aroma kesombongan yang menguap dari dirinya, sebuah keangkuhan yang membuatnya merasa dirinya raja kecil di desa itu. Dan keangkuhan semacam itu hanya bisa dipatahkan dengan kekuatan yang lebih tinggi, kekuatan dari langit. Sementara itu, Slamet Gondrong mulai memperluas kekuasaannya. Ia menekan para pedagang pasar untuk setoran bulanan. Beberapa toko di sekitar desa terpaksa tutup karena tak sanggup membayar uang keamanan. Sekarang, semua orang di kampung ini kerja buat saya, teriak Slamet dengan tawa menggelegar. Anak buahnya bersorak-sorai, merasa diri mereka tak terkalahkan. Desas-desus mengenai kekejaman Slamet Gondrong mulai menyebar ke desa-desa tetangga. Banyak yang heran mengapa Gus Ikdam masih belum mengambil tindakan keras. Mengapa beliau hanya diam? Bukankah beliau bisa saja meminta bantuan orang-orang sakti? Bisik seorang warga kepada tetangganya. Namun, mereka tak tahu, di balik diamnya Gus Ikdam, sedang ada badai doa yang ia bangun siang dan malam. Di saat Slamet larut dalam pesta kemenangan semu, Gus Ikdam bersujud lama di ruang khususnya. Dalam keheningan malam, suara wiridnya menggetarkan alam gaib. Ya Allah, tunjukkan jalan-Mu. Lindungi hamba-hamba-Mu yang teraniaya. Tundukkan hati orang-orang yang berlaku zalim, atau hancurkan kesombongan mereka bila itu jalan terbaik. Doa itu meluncur khusyuk, menggetarkan langit yang mulai menurunkan gerimis sebagai pertanda terkabulnya doa seorang kekasih Allah. Pagi itu, langit desa diselimuti kabut tipis. Udara dingin menembus kulit, namun hati para santri mulai terasa sedikit hangat. Gus Ikdam telah mengambil keputusan. Ia memilih untuk mengundang salah satu anak buah Slamet Gondrong yang bernama Darto. Darto dikenal sebagai yang paling muda di antara mereka, wajahnya masih menyisakan keraguan setiap kali ikut dalam aksi kejahatan. Barangkali, pikir Gus Ikdam, pintu kesadaran bisa dibuka lewat dia. Ketika Darto tiba di pesantren, ia tampak gelisah. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tak pernah ia bayangkan sebelumnya, seorang preman rendahan seperti dirinya akan dipanggil oleh sosok setenang Gus Ikdam. Silakan duduk, nak, ucap Gus Ikdam lembut. Suara itu menembus relung hati Darto, seolah menghapus sejenak bayangan kekerasan yang selama ini menuntunnya. Dalam keheningan, Gus Ikdam mulai berbicara. Darto, setiap manusia lahir membawa fitrah kebaikan. Tapi kadang setan membisikkan jalan gelap. Kau masih muda, nak. Hidupmu masih panjang. Mengapa kau memilih menabur dosa bersama Slamet? Darto menunduk, hatinya bergetar. Tak ada bentakan, tak ada ancaman. Hanya kata-kata lembut yang membuat dadanya sesak. Darto memberanikan diri menjawab lirih, saya cuma takut, Gus. Kalau saya menolak perintah Slamet, saya bisa celaka. Suaranya bergetar, seperti menahan tangis. Gus Ikdam mengangguk, seolah memahami. Takutlah hanya pada Allah, Darto. Kalau engkau bertahan di jalan salah, kehancuran tetap akan datang. Tapi jika engkau berani memilih jalan benar, pertolongannya akan menyertaimu, ucap Gus Ikdam sambil menatap mata Darto dalam-dalam. Setelah pembicaraan itu, Darto pulang ke markas dengan hati galau. Kata-kata Gus Ikdam terus terngiang dalam pikirannya. Tapi ketika Slamet Gondrong melihat kegelisahan Darto, ia langsung mencengkeram kerah bajunya. Hei, kenapa mukamu pucat begitu? Jangan bilang kau mulai goyah setelah ketemu si ustaz itu. Hardiknya, Darto menggeleng cepat, pura-pura tegar. Tidak, Bang, saya tetap setia, jawabnya, meski hatinya berkecamuk. Beberapa anak buah Slamet lainnya mulai melihat perubahan pada Darto. Bisik-bisik mulai muncul di antara mereka. Banyak dari mereka sebenarnya juga mulai jengah dengan kehidupan hitam yang mereka jalani, tapi takut pada kekejaman Slamet Gondrong yang terkenal tega bahkan kepada anak buahnya sendiri. Mereka hanya menunggu percikan kecil yang mampu menyulut keberanian mereka. Namun,
Slamet Gondrong tetap tak menyadari benih perlawanan batin yang mulai tumbuh di lingkaran anak buahnya. Ia justru semakin congkak. Gus Ikdam itu cuma tukang ceramah. Kita harus kasih dia pelajaran. Malam ini, kita lempari pesantrennya dengan batu. Biar dia tahu siapa penguasa kampung ini. Seru Slamet dengan suara menggelegar, diiringi sorak-sorai anak buahnya yang dipaksa ikut. Di kejauhan, dari serambi pesantren, Gus Ikdam memandangi langit malam yang mulai gelap. Angin bertiup lirih, seolah membawa isyarat ujian yang semakin mendekat. Namun hatinya tetap tenang, karena ia tahu, pertolongan Allah selalu hadir tepat pada waktunya. Sebentar lagi, badai akan mencapai puncaknya, bisiknya pelan. Dan saat itu, kebenaran akan menampakkan keperkasaannya. Langit malam menebar gulita pekat tanpa bulan. Angin berdesir dingin, menelusup ke celah-celah dinding pesantren yang sederhana. Santri-santri mulai memperbanyak zikir dan solawat, sebab mereka mendengar kabar bahwa malam ini Slamet Gondrong akan melancarkan serangan balasan. Ketegangan menggantung di udara, seperti tali yang siap putus kapan saja. Gus Ikdam, tetap dalam kehusyukan, memimpin para santri dengan ketenangan yang menenangkan hati mereka. Di sudut lain desa, Slamet Gondrong sudah bersiap bersama puluhan anak buahnya. Mereka membawa karung penuh batu dan botol kaca. Malam ini, kata Slamet, adalah malam pembuktian. Kalau mereka berani melawan, kita hancurkan sekalian. Teriaknya dengan mata merah menyala. Beberapa anak buahnya tampak ragu, namun tak ada yang berani membantah. Mereka tahu, sekali menolak, nyawa taruhannya. Ketika jarum jam menunjuk tengah malam, gerombolan itu bergerak menuju pesantren bagai kawanan serigala haus darah. Mereka menyelinap dalam kegelapan, menyatu dengan malam, membawa aura kehancuran. Sesampainya di halaman pesantren, suara pertama batu pecah menghantam genting terdengar. Brak, santri yang berjaga terkejut, namun tetap mengumandangkan azan dengan suara lantang, menandakan mereka tidak gentar. Hujan batu mulai deras. Kaca-kaca jendela berpecahan, suara jeritan santri kecil memecah malam. Beberapa santri senior berusaha menenangkan adik-adiknya, membimbing mereka berlindung di aula. Tenang, perbanyak zikir, ini ujian, seru salah satu santri senior. Di luar, suara tawa Slamet Gondrong menggema, menikmati kengerian yang ia ciptakan. Biar mereka tahu siapa penguasa di sini, teriaknya sombong. Namun di tengah kekacauan itu, tiba-tiba angin berputar kencang, membentuk pusaran di atas halaman pesantren. Daun-daun beterbangan, debu mengepul. Beberapa anak buah Slamet mulai panik. Bang, angin apa ini? Teriak salah satu dari mereka. Darto yang berdiri paling belakang justru bergetar hebat. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang gaib sedang bergerak. Dari pintu utama pesantren, Gus Ikdam muncul perlahan, mengenakan jubah putih bersih yang berkibar di tiup angin. Wajahnya tetap teduh, namun mata batinnya menyala penuh wibawa. Ia melangkah ke halaman, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Allah, cukupkanlah ujian ini, tunjukkanlah kekuasaanmu atas orang-orang yang zalim. Doanya lirih, namun suaranya seolah bergema ke seluruh penjuru. Saat itu pula, kilat menyambar langit gelap, menyilaukan mata semua orang. Petir menggelegar hebat, seolah menggetarkan bumi. Hujan deras turun seketika, membuyarkan konsentrasi gerombolan preman. Beberapa dari mereka mulai berlarian ketakutan. Batu-batu yang mereka lemparkan terpental seolah menabrak dinding tak kasat mata. Slamet Gondrong terdiam, dadanya sesak melihat fenomena aneh itu. Di balik derasnya hujan, suara Gus Ikdam kembali menggema tegas, siapa yang melawan pesantren ini, bukan melawan aku, tapi melawan kehendak Allah. Bertobatlah sebelum kemurkaannya datang menimpa kalian. Suasana mencekam itu mengiris hati banyak anak buah Slamet. Beberapa mulai jatuh bersujud, sementara Slamet masih berdiri terpaku, menahan goncangan batinnya yang mulai retak. Setelah peristiwa malam mencekam itu, suasana desa mendadak berubah. Beberapa anak buah Slamet Gondrong yang sempat ikut melempari pesantren kini mulai menunjukkan gelagat aneh. Mereka seperti dihantui rasa bersalah yang tak kunjung reda. Beberapa di antaranya tak kuasa menahan tangis, bahkan ada yang memberanikan diri menghadap Gus Ikdam untuk meminta maaf. Namun, di sisi lain, Slamet Gondrong justru semakin murka melihat banyak anak buahnya mulai goyah. Dasar pengecut kalian, baru dikasih sedikit angin sudah ciut nyali. Bentaknya dengan mata melotot, tangannya menggebrak meja hingga gelas-gelas berjatuhan. Slamet tahu,
Dirinya kini sedang bertarung bukan hanya melawan pesantren, tetapi juga melawan kekuatan yang lebih besar dari sekadar manusia, kekuatan batin yang sulit dijamah oleh kesombongan. Menyadari situasi yang kian pelik, Gus Ikdam mengambil keputusan penting. Malam itu, selepas salat tahajud, ia bersiap untuk berangkat menemui gurunya yang tinggal di sebuah lereng gunung tak jauh dari desa. Aku harus meminta petunjuk beliau. Ujian ini tak bisa kuhadapi dengan amarah, melainkan dengan ilmu dan kesabaran, bisiknya kepada beberapa santri senior sebelum berangkat. Perjalanan menuju kediaman sang guru penuh dengan keheningan. Hanya suara jangkrik dan desir angin malam yang menemani langkahnya. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, tibalah ia di sebuah pondok sederhana di kaki gunung. Seorang lelaki tua berjubah lusuh sudah menunggunya di serambi. Itulah Kiai Maulana, guru sekaligus pembimbing ruhani Gus Ikdam sejak muda. Tanpa banyak kata, Gus Ikdam bersimpuh mencium tangan sang guru. "Kiai, mohon bimbingan, ada fitnah besar yang sedang menimpa pesantren," ucapnya lirih. Kiai Maulana mengangguk pelan, matanya yang tajam seperti menembus isi hati muridnya. "Aku sudah mendengar, Slamet Gondrong sedang dikuasai hawa nafsu dan jin pendampingnya. Kesombongan manusia seringkali dipacu oleh bisikan gaib yang menguatkan keangkuhan mereka." Malam itu, Kiai Maulana mulai membimbing Gus Ikdam dalam laku tirakat khusus. Zikir wirid dan doa-doa penguat batin diucapkan dengan kehusyukan. "Ingat, Ikdam," pesan gurunya, "kita tak melawan manusia. Kita melawan hawa nafsu, kesombongan, dan setan yang menguasai mereka. Jika batinmu kuat, insya Allah, kekuatan langit akan turun membantu." Selama 3 hari 3 malam, Gus Ikdam menjalani tirakat berat, puasa sunnah, salat malam, hingga membaca amalan khusus yang diajarkan gurunya. Hatinya menjadi lapang, pikirannya jernih. Ia tahu badai puncak akan segera tiba. Tapi kali ini, ia sudah siap, bukan dengan amarah, melainkan dengan kekuatan batin yang mengakar kuat. Di sisi lain, Slamet Gondrong mulai merasakan keganjilan yang mengusik pikirannya. Malam-malamnya dihantui mimpi buruk, bayangan wajah Gus Ikdam, suara gemuruh petir, dan kerumunan santri yang berzikir terus menghantui tidurnya. Namun egonya yang besar membuatnya tetap keras kepala. "Aku tidak takut, aku raja di kampung ini," teriaknya pada dirinya sendiri, padahal jiwanya mulai rapuh. Hari itu, langit mendung menggantung berat di atas desa. Suasana terasa aneh, seperti ada sesuatu yang besar akan terjadi. Desas-desus mulai menyebar, Gus Ikdam akan menemui Slamet Gondrong secara langsung. Santri-santri yang mendengar kabar ini mulai gelisah, sementara para warga mengawasi dengan campuran cemas dan penasaran. Mereka tahu, pertemuan dua kekuatan ini bukan sekadar perdebatan biasa, ini adalah benturan antara kezaliman dan kebenaran. Sore menjelang maghrib, Gus Ikdam melangkah tenang menuju markas Slamet Gondrong, hanya ditemani beberapa santri senior. Di tangannya hanya membawa tasbih, tanpa pengawal, tanpa senjata. Setiap langkahnya diiringi bacaan sholawat lirih, menenangkan hati siapa saja yang menyaksikannya. Wajahnya teduh, meski badai bisa saja menunggunya di ujung jalan. Di markas, Slamet Gondrong telah bersiap, dikelilingi puluhan anak buah yang mencoba menutupi kegelisahan mereka dengan sorakan dan tawa. Namun mata Slamet sendiri tak bisa menyembunyikan ketegangannya. Tatapan matanya tajam, tapi tangan kirinya bergetar pelan. Darto yang berdiri di belakangnya hanya bisa menunduk, hatinya semakin bimbang. Begitu Gus Ikdam tiba, suasana langsung hening. Bahkan angin pun seperti berhenti berhembus. "Assalamualaikum, Slamet," ucap Gus Ikdam dengan suara tenang. "Aku datang bukan untuk bertarung. Aku datang untuk mengingatkan." Slamet tersenyum miring, mencoba menutupi rasa takut yang mulai merayap. "Sudah terlambat, Gus. Semua ini sudah menjadi jalanku. Kau yang seharusnya minggir sebelum kau sendiri yang celaka." Gus Ikdam menghela napas panjang. "Kesombonganmu sudah melampaui batas. Kau menzalimi santri, warga, bahkan anak buahmu sendiri. Jalanmu gelap, Slamet, tapi Allah Maha Penerima Taubat. Masih ada waktu bagimu." Suara Gus Ikdam lembut namun mengandung wibawa yang membuat sebagian anak buah Slamet menunduk dalam diam. Hati mereka mulai bergejolak. Slamet tiba-tiba tertawa keras, suara tawanya memecah keheningan. "Taubat, hahaha, semua orang di desa ini takut padaku. Kau pikir hanya dengan ceramahmu aku akan tunduk? Tidak semudah itu, Gus," teriaknya. Namun tiba-tiba, tanpa ia sadari, tubuhnya mulai merasakan hawa panas yang aneh,
seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menekan dadanya. Melihat perubahan raut wajah Slamet, Gus Ikdam memejamkan mata, mengangkat kedua tangan ke langit. Dengan lantang ia membaca ayat-ayat ruqyah, suaranya bergema dan membuat sebagian anak buah Slamet bergetar hebat. Sebagian dari mereka bahkan roboh bersujud sambil menangis, merasakan kekuatan batin yang luar biasa menyapu tempat itu. Slamet berusaha melawan, namun tubuhnya mulai limbung. "Apa yang kau lakukan?" teriaknya ketakutan. Matanya liar, nafasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam hati kecilnya, ia mulai menyadari, kekuasaan yang selama ini ia banggakan ternyata rapuh di hadapan kekuatan ilahi yang dipancarkan Gus Ikdam. Benturan besar yang selama ini tak terelakkan, kini mulai meruntuhkan tembok kesombongannya. Suasana markas Slamet Gondrong kini berubah mencekam. Setelah ayat-ayat suci bergema dari lisan Gus Ikdam, hawa berat memenuhi udara. Anak buah Slamet satu persatu roboh, sebagian menangis terseduh-seduh. Hati yang selama ini dipenuhi kesombongan dan dosa kini diguncang rasa takut yang dalam. Mereka tersadar betapa rapuhnya kekuatan mereka selama ini dibandingkan kekuasaan Allah yang dibawa oleh Gus Ikdam. Darto, yang sejak awal sudah ragu, kini bersimpuh sambil terisak. "Gus, ampuni kami, saya sudah terlalu lama hidup dalam gelap," ucapnya lirih. Beberapa anak buah lainnya mengikuti jejak Darto, mereka merangkak mendekati Gus Ikdam, memohon ampunan dengan air mata yang tak terbendung. Suara zikir lirih mulai terdengar dari mulut mereka, seolah menjadi pertanda hati mereka mulai kembali pada cahaya. Namun, Slamet Gondrong masih berusaha bertahan. Tubuhnya yang gemetar kini mulai berkeringat deras. Tatapannya kosong, seperti tengah berperang dengan bisikan jahat dalam dirinya. "Kalian semua pengkhianat," raungnya dengan suara serak. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya terus diseret ketakutan yang makin menghimpit. Seolah ada beban berat menindih dadanya, menyesakkan nafasnya. Gus Ikdam memandang Slamet dengan penuh iba. "Slamet, ini kesempatan terakhirmu. Lihatlah, anak buahmu sudah kembali ke jalan kebenaran. Setan tak lagi mampu menahan mereka. Jangan biarkan hatimu terus dikunci hawa nafsu." Suara Gus Ikdam tak meninggi, namun terasa menghunjam sanubari. Setiap kata yang diucapkannya seolah membawa getaran langit yang menusuk batin. Slamet masih mencoba melawan. Ia menutup telinga, berusaha menepis ayat-ayat yang terus dilantunkan Gus Ikdam. Tapi justru semakin ia menolak, semakin kuat tekanan gaib yang menimpanya. Matanya memerah, lehernya kaku menahan rasa sesak yang menghimpit. Ketika Gus Ikdam membaca ayat terakhir, tubuh Slamet tiba-tiba terhempas jatuh, mulutnya bergetar menyebut, "Astagfirullah, astagfirullah." Air mata mengalir di wajah Slamet Gondrong. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehancuran harga dirinya, namun justru merasakan ketenangan yang tak pernah ia rasakan selama hidupnya. Aku sudah terlalu lama menzalimi orang. Ampuni aku, Gus, aku takut, aku benar-benar takut," lirihnya dengan suara tercekat. Tanpa ragu, Gus Ikdam mendekat, mengangkat tubuh Slamet yang gemetar. "Allah Maha Pengampun, Slamet. Selama engkau benar-benar bertaubat, pintunya selalu terbuka." Suasana hening, hanya isak tangis para anak buah yang menyaksikan sang pemimpin mereka akhirnya luluh, runtuh di hadapan kuasa ilahi. Malam itu menjadi saksi perubahan besar. Slamet Gondrong dan anak buahnya bersujud bersama Gus Ikdam, memohon ampunan. Mereka yang dulu menebar teror, kini menitikkan air mata penyesalan. Dan desa yang selama ini dirundung ketakutan, akhirnya mulai menyambut fajar harapan yang baru. Pagi itu, suasana di pondok pesantren sangat berbeda. Slamet Gondrong, Darto, dan puluhan mantan anak buahnya datang dengan kepala tertunduk. Mereka semua mengenakan pakaian sederhana, tanpa atribut preman yang dulu selalu mereka banggakan. Di wajah mereka, tampak jelas ketakutan yang berganti dengan kerendahan hati. Mereka kini siap menjalani jalan tobat yang dipandu langsung oleh Gus Ikdam. Santri-santri yang dulu ketakutan, kini memandang mereka dengan campuran haru dan kagum. Tak sedikit santri kecil yang menyeka air mata saat melihat orang-orang yang pernah meneror mereka kini ikut duduk dalam majelis zikir, membaca istighfar bersama-sama. Gus Ikdam berdiri di hadapan mereka, wajahnya teduh, memancarkan kasih sayang seorang guru kepada murid-murid barunya. Namun, perjalanan menuju taubat bukanlah jalan yang mudah. Beberapa warga desa masih memandang mereka dengan curiga. "Jangan-jangan ini hanya pura-pura," bisik seorang warga.
Trauma yang mendalam membuat sebagian masyarakat masih sulit mempercayai perubahan mereka. Gus Ikdam memahami hal itu. Ia tahu, hanya waktu dan keistiqomahan yang bisa meluluhkan hati mereka. Setiap hari, Gus Ikdam membimbing Slamet dan kawan-kawan dengan amalan zikir, salat berjamaah, serta pengajian akhlak. Ia ajarkan mereka makna keikhlasan, sabar, dan keteguhan hati menghadapi bisikan setan yang tak henti menggoda. Jangan kira setan akan diam setelah kalian bertaubat, nasihat Gus Ikdam. Ia akan datang lebih halus, membisikkan keputusasaan agar kalian kembali ke jalan lama. Malam-malam tirakat kembali dijalani. Slamet seringkali terlihat menangis dalam sujud panjangnya. Ya Allah, jangan biarkan aku kembali ke jalan hitam, bisiknya lirih. Darto yang dulunya paling beringas, kini menjadi yang paling tekun membantu para santri. Ia membersihkan halaman pesantren, memikul karung beras, bahkan mengajarkan bela diri kepada santri kecil agar mereka bisa menjaga diri. Namun godaan itu benar-benar datang. Beberapa mantan rival Slamet dari kampung sebelah mendengar kabar perubahan ini. Mereka mencoba memprovokasi. Suatu malam, seorang mantan preman bernama Jabrik mengirimkan utusan menemui Slamet. Balik saja ke jalan lama, Matt. Kau dibodohi orang itu. Jangan jadi banci, ancam mereka. Slamet yang mendengar hinaan itu hanya menunduk, namun wajahnya bergetar menahan amarah. Darto yang berada di sampingnya dengan cepat memegang bahunya, menenangkan, ingat, Matt. Jangan buka lagi pintu setan itu. Kita sudah terlalu jauh melangkah ke jalan yang benar. Slamet menggigit bibirnya, matanya basah. Benar, Dar, aku tidak mau lagi disesatkan. Gus Ikdam memuji keteguhan mereka. Inilah ujian sesungguhnya, katanya suatu malam. Setelah kalian jatuh, kini Allah ingin melihat seberapa teguh kalian berdiri. Teruslah kuat, karena kemenangan hakiki bukan saat bertaubat saja, tapi saat mampu menjaga taubat itu sampai ajal menjemput. Ujian yang lebih besar akhirnya benar-benar datang. Beberapa preman dari kampung sebelah, dipimpin oleh Jabrik, mulai merencanakan kekacauan. Mereka tak senang melihat Slamet gondrong yang dulu ditakuti kini berubah menjadi sosok rendah hati di bawah bimbingan Gus Ikdam. Kalau dia berubah, siapa lagi yang akan kita takuti? Nama kita bisa hilang, dengus Jabrik dengan mata menyala. Malam itu, ketika pesantren sedang bersiap melaksanakan salat tahajud, sekelompok orang tak dikenal mengendap-endap di sekitar pondok. Mereka membawa parang, pentungan, bahkan bom molotov rakitan. Tujuannya jelas, membuat pesantren kacau dan memaksa Slamet kembali ke dunia gelap. Tapi Gus Ikdam, dengan kekuatan batinnya yang tajam, sudah lebih dulu merasakan gelombang kejahatan yang hendak datang. Begitu mereka mendekat, Slamet gondrong dan Darto yang kini menjadi pembela pesantren langsung menghadang. Berhenti sampai di sini, Jabrik, teriak Slamet dengan suara lantang. Dulu, mungkin suaranya penuh kesombongan, tapi kini ada kekuatan baru dalam ketegasannya, kekuatan taubat dan keberanian membela kebenaran. Jabrik tertawa sinis. Jangan sok suci, Matt. Kau itu preman, sama seperti kami. Kau hanya sedang pura-pura di bawah ketiak guru kampung itu. Ejeknya, namun Darto maju, matanya tajam menatap Jabrik. Kalau kami dulu preman, itu dulu. Sekarang kami santri, dan kami akan mempertahankan tempat suci ini sampai titik darah penghabisan. Melihat keberanian mereka, beberapa anak buah Jabrik mulai ragu. Mereka melihat wajah-wajah Slamet dan Darto, yang dulu mereka kenal beringas, kini berdiri tegak dengan ketenangan yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Namun Jabrik yang diliputi amarah tetap memerintahkan penyerangan. Serbu, teriaknya. Namun tepat saat mereka bergerak, dari dalam pesantren terdengar suara lantunan zikir dan ayat suci yang dilantunkan Gus Ikdam bersama para santri. Suara itu begitu kuat hingga menggema ke seluruh penjuru, membuat kaki para penyerang gemetar. Beberapa di antara mereka menjatuhkan senjatanya, mulut mereka gemetar menyebut, "Astagfirullah." Kekuatan batin Gus Ikdam kembali memancar. Ia berjalan keluar dari pesantren, berdiri di hadapan mereka sambil melantunkan ayat-ayat ruqyah. Angin berhembus kencang, langit berkilat. "Berhentilah, jangan melawan kehendak Allah." Suaranya mengguntur. Jabrik yang memimpin, tiba-tiba tersungkur, tubuhnya menggigil hebat seperti tersambar sesuatu yang tak kasat mata. Melihat pemimpinnya roboh, sisa anak buah Jabrik kalang kabut. Sebagian lari tunggang langgang, sebagian lagi justru bersujud sambil menangis, ketakutan menghadapi kebesaran ilahi. Malam itu,
Kekuatan gelap benar-benar dikalahkan, bukan oleh pedang atau pukulan, melainkan oleh keteguhan iman dan kekuatan zikir yang dibawa Gus Ikdam dan para santrinya. Fajar menyingsing dengan indah setelah malam yang penuh guncangan itu. Di halaman pesantren, Slamet Gondrong, Darto, serta mantan anak buah Jabrik yang semalam bersujud, kini duduk bersimpuh di hadapan Gus Ikdam. Mata mereka sembab, namun terpancar ketenangan baru dalam sorot pandang mereka. Malam kelam yang hampir membawa mereka kembali ke jurang kini berakhir dengan keajaiban hidayah. Jabrik sendiri, yang semalam roboh akibat lantunan ruqyah, kini sadar dan tak henti menangis. Tubuhnya gemetar, mulutnya terus mengucap istighfar. Saya sudah terlalu lama buta. Gus, ampuni saya telah menjadi budak nafsu selama ini. Air matanya jatuh membasahi tanah, bercampur dengan debu kesombongan yang selama ini menutupi hatinya. Gus Ikdam menatap mereka semua dengan senyum teduh, seolah beban berat selama ini telah terangkat. Allah Maha Mengampuni, Jabrik. Ketika hambanya bertaubat dengan hati yang sungguh-sungguh, maka seburuk apapun masa lalunya, akan menjadi pelajaran untuk masa depannya. Suara Gus Ikdam bagaikan embun yang menyejukkan jiwa-jiwa mereka. Warga desa yang sebelumnya masih menyimpan curiga, kini mulai membuka hati. Mereka menyaksikan perubahan besar di depan mata mereka sendiri. Para mantan preman itu tak hanya menyesali perbuatan, tapi kini aktif membantu pesantren, membangun kembali pagar yang rusak, menanam pohon di sekitar halaman, bahkan mulai belajar mengaji bersama santri kecil. Hari-hari berlalu, dan suasana pesantren berubah jauh lebih hidup dari sebelumnya. Slamet Gondrong dan Darto menjadi penggerak utama di pesantren. Mereka membantu Gus Ikdam mengelola keamanan lingkungan, mengajak pemuda-pemuda desa yang dulu rentan terpengaruh dunia gelap untuk belajar agama, silat, dan berdagang halal. Malam itu, di halaman pesantren, Gus Ikdam mengumpulkan semua santri, warga, dan para mantan preman yang kini sudah menjadi keluarga baru. Di bawah cahaya lampu minyak, suara Gus Ikdam menggema, sesungguhnya kemenangan sejati bukanlah mengalahkan musuh, tetapi mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Kalian semua telah menunjukkan keberanian itu. Air mata menetes dari banyak mata yang mendengarkan. Mereka bukan lagi orang-orang yang saling memusuhi. Kini mereka duduk bersama dalam satu barisan zikir, saling menopang dalam kebaikan. Bahkan Jabrik, yang dulu menjadi musuh utama, kini menjadi murid Gus Ikdam yang paling tekun dalam menuntut ilmu agama. Dan sejak malam itu, desa kecil yang dulu dikenal angker karena ulah preman-premannya, berubah menjadi desa yang damai, penuh dengan lantunan solawat dan ayat-ayat suci. Cahaya kebenaran akhirnya benar-benar menang, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kesabaran, kasih sayang, dan kekuatan iman yang tak tergoyahkan. Beberapa bulan setelah ancaman Surya Hitam digagalkan oleh keberanian Slamet, Darto, dan bimbingan Gus Ikdam, desa itu benar-benar berubah menjadi tempat yang penuh berkah. Mereka yang dahulu hidup dalam bayang-bayang dosa kini menjadi tonggak dakwah dan penggerak kebaikan. Surya Hitam pun akhirnya takluk setelah menyaksikan sendiri kekuatan iman yang tak bisa dilawan dengan kekerasan. Slamet Gondrong kini menjadi sosok yang dihormati, bukan karena keganasannya seperti dulu, melainkan karena ketulusannya membimbing pemuda-pemuda desa yang dulu rentan terjerumus. Darto pun kini menjadi pengajar ilmu bela diri untuk para santri, mengajarkan keberanian yang dipadukan dengan akhlak mulia. Gus Ikdam, sebagai sang guru, tak pernah berhenti membimbing mereka. Perjalanan ini belum usai, ucapnya suatu malam di hadapan para santri dan warga desa. Selama nafas masih berhembus, selama itulah kita harus terus menjaga hati. Karena setan tidak pernah berhenti mencari celah. Setiap malam, lantunan zikir, solawat, dan doa menggema dari pesantren itu. Suara anak-anak kecil yang mengaji menembus langit, seolah menjadi cahaya penolak kegelapan yang dulu pernah hampir menelan mereka. Desa yang dahulu dihantui ketakutan, kini menjadi tempat yang didatangi banyak orang untuk mencari ketenangan. Para mantan preman kini menjadi bukti hidup bahwa hidayah Allah bisa menyentuh siapa saja, kapan saja. Mereka menjadi saksi bahwa sebesar apapun dosa seseorang, pintu taubat selalu terbuka lebar. Dan Gus Ikdam tetap berdiri sebagai cahaya penuntun di tengah kegelapan zaman. Warga desa selalu mengingat hari-hari kelam yang sudah mereka lewati, bukan untuk menyesali, tetapi sebagai pengingat betapa besarnya rahmat Allah yang telah mengubah nasib mereka. Setiap langkah mereka kini adalah bagian dari jihad kecil menjaga diri, keluarga, dan lingkungan dari godaan dunia yang menyesatkan.
Dan di bawah langit malam yang bersih, cahaya pondok pesantren itu terus bersinar. Cahaya yang tak pernah padam, karena ia berpijar dari hati-hati yang telah menemukan kembali jalan menuju Tuhannya.